Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai makalah proceeding dan artikel jurnal bersama kelompok 9. Nama anggota kelompok kami yaitu Najwa Septiana, Nabil Najib Fikri Ahmad, dan Delis Eki Purwandani. Sebelum kita mengetahui makalah proceeding dan artikel jurnal itu sendiri, kita harus mengetahui dari pendahuluannya terlebih dahulu, yang dimana sebuah karya tulis ilmiah merupakan bentuk ekspresi intelektual yang penting dalam dunia akademik. Di antara berbagai jenis karya ilmiah, makalah proceeding dan artikel jurnal memiliki peran yang cukup strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran hasil penelitian. Makalah proceeding biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi ilmiah dan dapat berupa telaah teoritis, laporan penelitian, studi kasus, atau kajian pustaka yang disusun secara sistematis dan argumentatif. Sementara itu, artikel jurnal merupakan suatu tulisan ilmiah yang telah melalui proses peer review atau evaluasi dan penilaian kualitasnya, serta menuntut ketelitian, metodologis, dan kedalaman analisis. Dengan memahami kedua bentuk karya ilmiah ini, capaian yang diharapkan mampu menyusun tulisan ilmiah yang baik dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di lingkungan akademik. Secara umum, makalah didefinisikan sebagai salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu. Sumber pembahasannya bisa dari kajian pustaka maupun kajian lapangan. Tujuan dari penyusunan makalah adalah untuk memenuhi tugas tertentu dan dipresentasikan dalam forum ilmiah. Lalu kemudian di sini terdapat jenis-jenis dari makalah itu sendiri, yang dimana makalah dibedakan berdasarkan pendekatan dan tujuannya. Pemahaman jenis makalah juga membantu penulis untuk menentukan bentuk, struktur, serta gaya penulisan yang sesuai dengan kebutuhan akademik. Dan secara umum, makalah terdiri dari 4 jenis makalah, yang dimana yang pertama terdapat makalah teoritis, yang kedua terdapat makalah hasil penelitian, yang ketiga terdapat makalah studi kasus, dan yang keempat terdapat makalah telaah pustaka. Dan pada intinya juga, pemilihan jenis makalah harus sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, dan forum penyajiannya, karena menjadi dasar penting dalam pengembangan kompetensi literasi ilmiah. Lalu yang pertama terdapat makalah teoritis, yang dimana makalah teoritis ini berfokus pada sebuah analisis atau pengembangan teori tanpa data lapangan dan disusun dari sumber pustaka ilmiah untuk memperluas atau mengkritisi konsep tertentu. Dan contohnya ialah rekonstruksi teori pemolehan bahasa anak dalam perspektif neurolinguistik, yaitu bagaimana otak berperan dalam proses pemerolehan data bahasa tersebut. Lalu yang kedua terdapat makalah hasil penelitian, yang dimana makalah hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan empiris dari proses penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran. Salah satu ciri utamanya yakni dengan adanya metode yang dijelaskan secara eksplisit, yakni jelas secara hasil analisis maupun secara sistematis. Dan contohnya ialah analisis pengaruh strategi pembelajaran interaktif terhadap kemampuan berbicara mahasiswa. Lalu yang ketiga terdapat makalah studi kasus, yang dimana mengkaji secara mendalam satu kasus atau fenomena tertentu yang dianggap untuk mewakili isu yang lebih luas dan bertujuan untuk memahami kondisi persoalan secara menyeluruh. Dan contohnya ialah penggunaan bahasa campuran dalam iklan makanan cepat saji di media sosial. Lalu jenis makalah yang terakhir yakni yang keempat terdapat makalah telaah pustaka, yang dimana makalah ini mengkaji terkait pembahasan dan analisis suatu kritis terhadap sejumlah sumber pustaka ilmiah yang membahas topik tertentu dan bertujuan untuk mengidentifikasi temuan, celah penelitian, serta arah studi berikutnya. Dan contoh penerapannya ialah tren penelitian pragmatik dalam 2 dekade terakhir. Struktur makalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian awal berisi cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian pada bagian inti terdapat pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini setidaknya memuat 4 elemen yang harus disusun secara runtut. Yang pertama yaitu latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penulisan, dan ruang lingkup kajian. Kemudian ada kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan makalah. Yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan penulisan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan studi pustaka awal. Lalu yang ketiga yaitu merancang kerangka makalah. Yang keempat yaitu menulis draft pertama. Lalu yang kelima merevisi dan menyunting. Kemudian yang keenam melakukan pengecekan plagiarisme. Dan yang terakhir mempersiapkan presentasi jika diperlukan. Jadi kesimpulannya yaitu makalah proceeding merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penyampaian hasil penelitian. Melalui penulisan makalah, mahasiswa maupun peneliti dapat melatih kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan objektif dalam menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam proses penyusunannya, makalah harus disusun secara runtut dan sesuai kaidah akademik agar hasilnya memiliki nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Makalah sendiri dapat bersumber dari kajian pustaka maupun hasil penelitian lapangan dan memiliki beberapa jenis, seperti makalah teoritis, hasil penelitian, studi kasus, dan telaah pustaka. Struktur makalah mencakup bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menjaga keutuhan tulisan. Selain itu, penyusunan makalah memerlukan langkah-langkah sistematis, mulai dari penentuan topik, studi pustaka, penyusunan kerangka, penulisan draft, revisi pengecekan plagiarisme, hingga persiapan presentasi apabila diperlukan. Dengan demikian, penulisan makalah proceeding bukan hanya sekedar tugas akademik, tetapi juga merupakan sarana untuk mengasah kemampuan ilmiah, membangun kejujuran intelektual, serta berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia penelitian di masa depan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.